Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hanifah Mutadia dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 16. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Nah, langsung saja kita mulai dari periode pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama, kebebasan multipartai dalam pemilu. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kebijakan mengenai partai politik diubah. Presiden B.J. Habibie menetapkan undang-undang multipartai dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Yang kedua, referendum untuk Timur Timur. Pada tanggal 4 September 1999, dari New York, Sekjen PBB, Kofi Annan mengumumkan hasil referendum di Timur Timur, yaitu 79% penduduk memilih merdeka dari Indonesia dan 21% tetap memilih menjadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas. Menghadapi kenyataan tersebut, Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timur Timur sesuai perjanjian New York. Yang terakhir adalah kebijakan pokok di bidang ekonomi. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000. Dan yang terakhir, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Selanjutnya, periode pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 hingga 2003. Yang pertama, pemisahan Polri dari TNI. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, polisi dipisahkan dari militer sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi TNI sebagai penjaga pertahanan sehingga secara bertahap tidak terlibat dalam kegiatan politik dan berdiri netral sebagai abdi negara. Yang kedua, pengakuan agama Konghucu. Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemilihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Salah satu bukti diakuinya agama Konghucu adalah diselenggarakannya perayaan Imlek di Indonesia. Ketiga, kebebasan pers. Kebijakan tersebut terlihat dengan adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebijakan tersebut mengakibatkan pers mengalami perkembangan pesat. Yang keempat, mengatasi disintegrasi bangsa. Cara Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengatasi disintegrasi bangsa adalah melalui pendekatan budaya terhadap masyarakat Irian Jaya. Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Dengan demikian, pemerintah telah berusaha merespon sebagian keinginan warga Papua. Kebijakan pada bidang ekonomi. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi keuangan negara juga sudah mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah hingga mencapai Rp12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Selanjutnya, periode pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. 5 agenda Kabinet Gotong Royong. Yang pertama, pemerintah harus membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang kedua, pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga,
pemerintah harus meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keempat, pemerintah harus menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Dan yang kelima, pemerintah harus menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman kepada masyarakat. Yang kedua, upaya pemberantasan praktik KKN. Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, upaya meredam konflik di Aceh. Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan kerja pada tanggal 8 September 2001 dan berdialog langsung dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato di halaman Masjid Raya Baitur Rahman untuk menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18B Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Dan di dalam undang-undang tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau NAD. Kebijakan di bidang ekonomi. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa negara cukup stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah, dan kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Terakhir, periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2013. Yang pertama, pembentukan Sekretariat Gabungan. Presiden SBY membentuk Setgab antara Partai Demokrat dengan partai politik lainnya yang mendukung SBY untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor. 3. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional yang menghasilkan Geneva Agreement untuk menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Yang keempat, menyelesaikan konflik Poso. Salah satu kebijakan Presiden adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Presiden menginstruksikan untuk 1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi. Yang kedua, menindak tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror, serta mengungkap jaringannya. Yang ketiga, upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Kebijakan pada bidang ekonomi. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran terbebaninya APBN negara. Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan menimbulkan kenaikan harga BBM. Kedua, pemberian bantuan langsung tunai. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006 pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Nah, itu tadi sedikit materi perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi.
Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.